Terima kasih Mbak Putu. Saya memperkenalkan diri dulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan topik materi saya adalah One Health sebagai introduction, sebagai pengantar. Nah, sebelum itu saya perkenalkan dulu bahwa One Health WHCC UGM itu adalah di bawah Indohun yang kebetulan koordinatornya ada country koordinatornya ada di Jakarta, dan kita anggotanya terdiri dari 34 fakultas di seluruh Indonesia dengan 20 universitas, dan masih ada lagi 5 OHCC yang sudah dibentuk. Pertama adalah di Yogyakarta di UGM, kemudian yang kedua di Udayana, yang ketiga di UNER, kemudian yang keempat di Sahkuala di utara, di ujung, kemudian yang terakhir adalah di Papua di Cendrawasih. Saya kira ini masing-masing mempunyai wilayah. Kami mempunyai wilayah cakupan adalah dari Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat sampai ke Kalimantan, sedangkan Udayana ke daerah timur, sedang Aceh di daerah Sumatera, dan UNER sampai ke Sulawesi. Saya kira itu cakupan wilayah kami dari One Health. Ini berdiri sejak tahun 2012, dan OHCC UGM tahun 2015. Selanjutnya saya akan kembali ke topik. Jadi One Health itu apa One Health? Saya kira banyak yang masih bertanya, banyak yang belum tahu bahwa One Health apa kaitannya dengan penyakit zoonotik. Nah, kita ketahui penyakit zoonotik itu banyak patogen yang menyebabkan penyakit zoonotik seperti yang kita hadapi sekarang ini adalah berbagai macam virus yang menyebabkan dampak seperti yang kita amati sekarang ini. Jadi begitu masifnya corona sehingga menimbulkan kerugian, tidak hanya kerugian kehilangan nyawa, tetapi juga kerugian ke ekonomi, kemudian kerugian sosial, dan lain sebagainya. Nah, hal ini ternyata penyakit zoonotik itu adalah berdampak sangat luas, tidak hanya kepada kesehatan, tetapi juga ke dampak ekonomi yang luar biasa. Bahkan di Australia, di Cina malah rebutan karena rebutan masker, di Jepang juga. Nah, saya kira kita sudah mengalami semuanya. Saya lanjut dengan topik berikutnya adalah apa itu One Health. Jadi saya kira semua orang tahu bahwa One Health itu adalah interface antara animal health, human health, dan ecosystem health. Nah, kalau kita melihat dari kasus kejadian-kejadian yang belakangan ini kita hadapi, itu luar biasa. Jadi sebenarnya kalau kita amati dari pelajaran kesehatan, bahwa kita tahu jumlah patogen yang menyerang manusia itu lebih dari 1416. Kemarin itu di WHO dikatakan 1415, tapi kita tambah new emerging infectious disease, jadi emerging baru. Jadi kalau kira-kira adalah 61,3% itu berasal dari hewan atau dari animals. Lalu kalau kita nyebutkan hewan, karena ada dua konotasi, jadi hewan itu adalah yang dipelihara, jadi ternak, sedangkan satwa liar itu adalah wildlife. Nah, kalau kita lihat ini, maka sumber dari patogen zoonotik itu adalah sebagian besar dari wildlife. Jadi 75% itu adalah zoonosis, menular dari manusia ke hewan atau hewan ke manusia dan sebaliknya. Nah, hal-hal yang ini yang perlu kita waspadai, seperti kemana kedekatan kita dengan satwa liar, dengan hewan, sehingga kita memerlukan pendekatan One Health untuk mengurangi transmisi penyakit dari animal ke human, atau dari hewan ke manusia, atau dari satwa liar ke manusia. Kemudian kembali kita kepada penyakit infeksi. Jadi 15% kematian di Indonesia itu disebabkan karena infectious disease. Itu berapa listnya penyakitnya macam-macam, mulai dari salmonellosis, mulai dari E. coli, kemudian mulai dari leptospirosis, antraks, dan sebagainya, AI. Nah, sekarang kita dihadapkan baru dengan COVID-19.
Nah, kemudian dari seluruh dunia itu kira-kira 60 juta orang meninggal itu tiap tahunnya. Jadi kalau kita sekarang hadapi COVID-19 sudah lebih dari 4 juta orang yang meninggal, padahal tiap tahun itu 60 juta orang meninggal karena penyakit infeksi. Jadi penyakit infeksi kalau kita lihat di gambar ini, bahwa di gambar ini kita lihat bagaimana perjalanan kita disebut di daerah regio kita disebut dengan hotspot. Itu ya penyakit yang kemungkinan ditakuti dan menyebar dari satwa liar ke manusia. Nah, ini kalau kita lihat merahnya dari China, kemudian ke Asia Tenggara sampai ke Indonesia, kemudian di Afrika dan juga di Amerika Latin dan Amerika Tengah. Nah, ini yang disebut dengan hotspot disease. Jadi kita mengetahui bahwa perdagangan satwa liar itu ke US ataupun ke negara-negara maju itu luar biasa. Sumbernya hampir menurut statistik sih katanya 60% dari Indonesia, dari Southeast Asia. Utama adalah Indonesia, walaupun berasal dari Filipina atau dari Malaysia, tapi wildlife-nya berasal dari Indonesia. Nah, ini juga memicu terjadinya emerging infectious disease. Nah, kalau kita berhasil, zaman dulu kita sudah berhasil dengan menurunkan penyakit-penyakit yang berbahaya seperti dulu yang menelan banyak korban, termasuk smallpox, poliomyelitis, kemudian measles, leprosi, dan neonatal tetanus. Tetapi kita dihadapkan dengan kejadian yang sekarang ini kita makin banyak karena kejadian emerging infectious disease itu tanpa diduga dan tidak kita tahu di mana memulainya, karena kalau kita lihat sekarang ini bahwa ada drivers, ada penyebab munculnya penyakit-penyakit baru itu adalah karena berbagai macam faktor. Ada 5 drivers yang kita ketahui adalah population. Jadi populasi dunia itu sekarang sudah lebih dari 6 miliar. Jadi kalau tahun 2050 katanya akan mencapai 12 miliar. Jadi antara populasi yang demikian banyak itu akan memerlukan tempat tinggal, memerlukan ini sehingga terjadi deforestasi, climate change. Ini juga salah satu menyebabkan adanya kejadian tadi patogen yang baru muncul karena manusia mendekatkan diri dengan lingkungan atau dengan hutan dan sebagainya. Yang kedua adalah karena pola hidup kita, jadi lifestyle. Jadi lifestyle itu banyak orang yang biasanya dulu tidak memakan daging bushmeat, sekarang orang pada suka dengan bushmeat, jadi daging-daging yang berasal dari satwa liar. Nah, itu yang menyebabkan salah satunya adalah itu dari food safety, kemudian juga dari industrialisasi karena kemampuan kita meningkat, maka kemampuan daya beli juga meningkat, maka kemungkinan terjadinya perubahan lifestyle juga sangat ditentukan. Nah, yang terakhir adalah mengenai globalisasi. Kita dalam waktu singkat bisa terbang dari satu wilayah ke wilayah lain. Nah, apa yang terjadi kita alami sekarang itu adalah COVID-19 yang mulai dari Wuhan, dari Cina, itu akan menyebar ke 188 negara yang sudah tercatat, dan lebih dari 4.000 orang confirm positif. Nah, ini saya berikan gambaran yang terjadi kita ditakuti dengan warna ini adalah COVID-19, kemudian kita barusan juga ada kasus outbreak leptospirosis, ada kasus outbreak antrak, dan yang lebih ini adalah antimicrobial resistant AMU dan AMR. Nah, yang lainnya yang masih putih ini menjadi ke depan adalah kemungkinan besar adalah the future of the disease. Jadi kita belum pernah mendapatkan, tapi kemungkinan besar karena Hendra juga sudah ditemukan di kelelawar. Kemudian Ebola juga berasal dari kelelawar, MERS-CoV juga dari kelelawar. Nah, kita perlu sebenarnya bagaimana kita hidup berdampingan dengan satwa liar, dengan kelelawar, supaya jangan terjadi dampak yang tidak kita inginkan. Gambarannya adalah yang paling ditakuti adalah terutama adalah virus. Jadi kenapa kok virus? Nah, virus itu merupakan agen yang sangat tipikal
yang mempunyai materi genetik bisa berupa RNA seperti COVID ini, dan juga DNA, virus-virus yang lain. Nah, virus itu merupakan jasad organik yang harus dia hidup di dalam sel. Jadi sel yang mempunyai mekanisme bagaimana dia mampu menyelundupkan materi genetiknya ke dalam sel sehingga dia bisa mereplikasi dan bisa membuat virion-virion baru. Nah, ini yang paling kita takutkan karena begitu pinternya virus seperti coronavirus ini yang mempunyai spike protein, yang spike proteinnya akan dikenal oleh reseptor yang ada dalam saluran pernapasan kita. Nah, dia akan masuk ke dalam saluran pernapasan melalui ACE2, jadi reseptor. Jadi setiap orang mempunyai reseptor itu. Nah, kalau masuk ke dalam tubuh kita, dia akan replikasi masuk ke dalam sel tubuh kita. Nah, ini akan menyebabkan bahaya, bisa menjadi gangguan dalam alveoli, sehingga orang meninggal karena sebenarnya adalah karena rusaknya alveoli dan karena terjadi stroming dari imun sistem masuk ke dalam alveoli. Jadi virus ini dia multiple, memperbanyak diri di dalam living cell. Jadi tidak ada virus itu kalau sudah di luar mati, tidak akan bisa masuk ke dalam sel tubuh kita. Nah, coronavirus itu yang seperti apa yang menyebabkan berbahaya untuk kita? Sebenarnya virus ini sudah sejak ratusan tahun sudah ada feline coronavirus, ada canine coronavirus, dan ada berbagai jenis coronavirus. Ada alpha yang sudah lama, kemudian beta ini baru, ada 3 generasi, ada 3 clade yang seperti MERS-CoV, SARS, dan SARS-CoV-2. Kemudian ada yang gamma dan ada yang delta. Nah, saya kira gambaran dari ini, kenapa yang menjadi pertanyaan kita adalah kenapa emerging infectious disease itu menjadi begitu berbahaya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat telusuri sejarahnya, itu katanya COVID-19 itu 2019, yaitu tepatnya pada pertengahan Desember 2020, Desember 2019, itu terjadi pertama wabah di pasar pasar Wuhan. Jadi, tapi setelah dilacak ternyata orang nol itu justru tidak pernah makan wildlife, tidak makan kelelawar. Tapi dari mana ini masuknya virus itu? Nah, itu menjadi tanya-tanya besar sampai sekarang belum kita ketahui. Dan waktu itu masif sekali kejadian pertama di Wuhan, di Hubei, sehingga daerah di sana di lockdown. Nah, seorang dokter yang menangani secara intensif, dia bekerja selama 10 hari tanpa berhenti, maka dia juga akhirnya dia menjadi korban pertama dari kasus corona ini. Dan saya kira di negara kita juga banyak kolega dan teman-teman kita, para medis dan dokter yang sudah berjuang sebagai garda depan dalam menangani COVID-19 ini, dan nanti akan dijelaskan lebih detail mengenai hal ini oleh Prof. Tri, karena beliau adalah salah satu dari task force COVID-19 di Jogja. Dan beliau juga sudah menemukan kit diagnostiknya. Nah, kalau kita rujuk dari timeline virus ini, kalau sejak tahun 1937, kalau kita mundur ke belakang lagi, sebelumnya sudah ada. Itu ada West Nile virus yang sekarang yang berasal dari Timur Tengah, tetapi sekarang sudah menjadi endemik di Amerika. Dan kita juga sudah mempunyai virus di Indonesia. Sekarang sudah ada di Jawa Timur juga sudah positif dengan West Nile di Madura dan sebagainya. Nah, hantavirus itu juga merupakan virus yang mematikan, apalagi Ebola. Ebola juga berasal dari kelelawar. Kemudian HIV diduga juga berasal dari kelelawar. Kemudian avian flu H5N1. Kemudian generasi berikutnya ada H7N9 yang berasal dari unggas air, kemudian dari tikus, kemudian dari SARS. Ya, ini mulai dari sini kita
bagaimana peranan kelelawar itu dalam mentransmisikan patogen dari kelelawar ke manusia. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok di kelelawar kelelawarnya tidak sakit tetapi bisa memaintain virus ini dan bisa menjadi reservoir dari berbagai jenis virus. Nah, sekarang pertanyaannya ke COVID-19 ini, apakah benar berasal dari bats? Ini masih tanda tanya besar, belum ada bukti, belum ada evidence bahwa itu berasal dari kelelawar. Jadi orang kasus pertama seorang ibu yang menjual di pasar Wuhan itu, dia bukan menjual ikan udang, tapi dia tidak pernah makan kelelawar, tapi itu adalah kasus nul. Jadi kasus yang pertama sekali teridentifikasi pada akhir Desember, 27 Desember 2019. Nah, sehingga dikatakan dengan kasus nul. Nah, ini kita menjadi tanda tanya, benar tidak berasal dari kelelawar. Nah, ini masih menjadi penelitian mencari bukti-bukti, tapi secara genetik memang virus ini adalah 99% itu memang mirip dengan virus yang ada di kelelawar. Nah, ini menjadi bukti karena kemajuan teknologi yang begitu cepat, orang bisa mengidentifikasi virus itu dengan cepat. Bahkan sekarang itu dalam hitungan hari sudah bisa diketahui sekuen virus. Kalau dulu masih nunggu berhari-hari baru bisa mendapatkan sekuen. Sekarang dalam waktu singkat kita bisa menggunakan metagenomic atau menggunakan mini ion untuk mendeteksi on-site detection, on-site sequencing dari virus. Sehingga orang bisa mengetahui virus ini, dan apalagi kekerabatan virus, kemudian asal-usul virus itu bisa dilacak. Saya kira teman kolega kita di Ekman sudah melacak virus-virus corona yang berasal dari Indonesia, ternyata semuanya berasal dari Wuhan. Ada 3 jalur, tetapi walaupun jalurnya jalur ke Eropa, jalur dari Amerika, tetapi berasal semua dari originnya adalah dari Wuhan. Nah, kalau kita lihat yang virus yang membahayakan ke human ini, hampir sebagian besar berasal dari kelelawar dan juga dari rat. Kita lihat dari kejadian dari zaman dahulu bahwa coronavirus itu sudah ada yang disebut dengan virusnya adalah HCoV NL63, kemudian yang terakhir adalah MERS-CoV yang pada burung unta, pada unta yang juga ditulangkan sebagai reservoirnya adalah kelelawar. Nah, kemudian dari COVID-19 ini kita masih belum mengetahui, jadi sampai sekarang belum ada evidence, belum ada bukti bahwa itu berasal dari kelelawar. Tapi tetap menjadi concern dari para saintis untuk meneliti dari mana asal sebenarnya SARS-CoV-2. Apakah itu merupakan adanya mutasi alami atau hal yang lain yang kita tidak tahu. Nah, kalau lihat perjalanan virus tadi, nama-nama virus tadi itu adalah mulai dari tahun 1200 sampai 1700 sampai dengan 2000 baru kita kenal dengan SARS-CoV atau SARS yang 2002, 2003 itu menjadi wabah yang outbreak yang luar biasa dan lebih dari 800 orang meninggal. Tapi kejadian yang hari ini yang kita hadapi pada COVID-19 ini itu sudah 4.000 orang. Jadi walaupun kasusnya dulu teknologi belum begitu maju, jadi belum bisa seperti sekarang, tetapi justru pada saat sekarang ini virusnya juga makin pinter. Jadi virusnya malah justru bisa expand ke hampir seluruh dunia. Mungkin hanya 4 negara yang tidak terpapar dengan COVID-19. Apa artinya? Jadi apa yang saya katakan tadi sebagai drivers itu adalah globalisasi. Jadi perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah atau perdagangan satwa liar dari satu tempat ke tempat lain itu memicu terjadinya outbreak ini. Nah, virusnya juga berkembang, mengalami mutasi. Saya kira karena virusnya lebih cerdik, maka dia kan lebih mudah ini masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, oleh karena itu sampai saat ini kita sudah
mengalami dampak. Mungkin kalau dihitung-hitung mungkin dari berapa orang yang sudah terdampak dari kasus ini dari seluruh dunia. Jadi kerugian ekonominya sudah tidak terhitung, kemudian kerugian material, kerugian kehilangan nyawa, itu yang sudah terjadi di beberapa negara dan termasuk di Indonesia. Tapi kita masih beruntung kalau kita lihat dari jumlah penduduk, kejadian kasus di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, gimana transmisinya patogen ini? Kalau kita lihat COVID-19, itu gimana transmisinya? Sedangkan yang dua saudaranya, yaitu klade yang lain, yaitu MERS-CoV dan SARS-CoV, itu terjadi melalui transmisi dari orang yang menyentuh dengan berdekatan atau menyentuh ternak unta, kemudian dari SARS itu melalui zoonotic transmission terjadi ke manusia. Nah, yang ini masih belum tahu. Yang COVID-19 itu transmisinya dari kelelawar ke manusia, tapi bagaimana transmisinya dari kelelawar ke manusia? Ini belum diduga dari kelelawar, tapi kita belum ada bukti ilmiahnya. Nah, kemudian saya sedikit menyinggung kasus ini. Jadi kalau kita lihat COVID-19 worldwide, itu hari ini tanggal jam 10 tadi, itu sudah mencapai 4.801.000. Sedangkan kematiannya 318.000 orang. Nah, negara yang terpapar 188 negara. Dan bahkan dikatakan ada sekitar 200 negara. Tapi yang tercatat secara detail itu adalah 188. Nah, di Indonesia gimana kasusnya di Indonesia? Kita dengan 264 juta, kita sudah yang confirm positif sudah 18.000 lebih. Yang sembuh juga cukup lumayan banyak, jadi 4.300-an, dan yang meninggal sudah 1.100. Nah, apa artinya kasus ini kepada kita? Nah, sehingga kita perlu melakukan satu approach pendekatan. Bagaimana kita melakukan, seperti kasus Ebola juga yang terjadi di Afrika Barat. Kasus kematian itu di 3 negara, yaitu di Liberia, Sierra Leone, dan Guinea, itu mencapai 24.000 yang terpapar dan 11.000 lebih yang meninggal. Nah, artinya kasusnya dari kematiannya dari ini jauh lebih tinggi daripada COVID-19. Itu hampir 40-50% pasien yang meninggal. Dan sekarang baru terjadi wabah lagi di Republik Rakyat Kongo. Di Kongo yang tadinya sudah mereda, sekarang ada outbreak baru lagi, lebih dari 3.000 orang sudah terkonfirm positif Ebola lagi di Republik Rakyat Kongo. Nah, semua itu apa artinya bagi kita? Kita ketahui bahwa di Guinea juga yang di Ebola ini juga terjadi karena transmisi melalui satwa liar, jadi melalui kelelawar dari Republik Rakyat Kongo yang begitu beribu-ribu mil jauhnya sampai ke Guinea. Nah, ini dia bisa menyimpan sebagai reservoir, dia bisa mempertahankan virus itu sama dengan coronavirus, dia juga bisa bertahan di dalam kelelawar. Menurut beberapa publikasi yang saya baca, karena kelelawar itu bisa memaintain temperatur sehingga virusnya itu steady state di dalam kelelawar dan baru akan ditransmisikan ke manusia dan manusia akan mengalami dampak yang berbahaya. Nah, kalau kita lihat gambaran dari emerging infectious disease 60 tahun lalu, itu kita bisa lihat distribusinya di Amerika juga sudah ada, West Nile juga sudah ada, kemudian di hotspot 1.0 dan sekarang adalah hotspot 2.0. Kita lihat di
Afrika, kemudian di Asia. Di Australia juga sudah terjadi. Cukup lama ada Hendra virus. Nah, ini membangun kita kesadaran kita, awareness kita dengan emerging infectious disease. Nah, seluruh dunia kira-kira sudah ada sekitar 200-an penyakit yang baru muncul ataupun yang sudah muncul, emerging dan re-emerging infectious disease. Dan sekarang gimana pada hotspot 2.0? Jadi pada penyakit infeksi sekarang ini gimana? Nah, kalau kita lihat di tahun 2017, ini saya dapatnya gambar 2017, itu sudah luar biasa. Jadi yang menyebabkan emerging itu sebagian besar itu adalah seperti yang saya sampaikan tadi, adalah drivers pertama adalah population. Jadi populasi, jumlah penduduk itu, apalagi dengan migrasi secara globalisasi, jadi mudah migrasi ke mana-mana dalam waktu singkat dengan penerbangan, sehingga menyebarkan patogen itu dengan sangat cepat juga terjadi dalam satu wilayah ke wilayah yang lain. Apa yang kita alami sekarang dalam dunia modern seperti transportasi modern sekarang ini, kita alami COVID ini dengan sangat cepat ke Italia, kemudian ke Spain, dan kalau kita tahu yang pertama, kasus pertama di Singapura itu justru terjadi karena ada kongres, ada seminar di Grand Hyatt di Singapura. Nah, satu orang ini mendistribusikan penyakit ini, dia balik ke Perancis, dan di Perancis sempat main ski, dan kemudian menularkan di Perancis, dan kemudian pulang ke Inggris, menularkan di Inggris. Sehingga kasus ini menjadi masif di Eropa, dan yang pertama, saya kira yang tertinggi kejadiannya di Eropa adalah di Inggris, kemudian Italia, Perancis, Spain, Spanyol, kemudian negara seperti Belanda juga terpapar lebih banyak daripada kita. Kemudian yang kedua adalah mammal diversity. Jadi bagaimana satwa liar itu berpengaruh. Kemudian population change itu juga berpengaruh, dan pasture juga berpengaruh. Urban juga, bagaimana orang-orang itu mendekatkan diri ke satwa liar. Ada deforestation, adalah misalkan di Indonesia terjadi karena pembalakan hutan, kemudian hutan dipakai untuk hortikultura atau untuk kelapa sawit. Nah, satwa liar ini akan mendekat dengan manusia. Nah, ini terjadi transmisi seperti berbagai macam patogen yang sudah masuk ke human. Nah, kalau kita lihat dari gambarannya, kenapa faktor-faktor yang menyebabkan tadi emerging dan re-emerging disease itu adalah population growth, jadi densitas juga berpengaruh, tambahan penduduk juga luar biasa, kemudian urbanisasi, itu juga globalisasi. Ini tiga yang pertama ini yang menyebabkan terjadinya transmisi yang sangat cepat dari satu wilayah ke wilayah lain. Nah, kemudian juga ada live animal markets, jadi saya kira ada di mana-mana, di setiap kota ada penjualan satwa liar ataupun hewan piaraan dan sebagainya. Kemudian ada intensified livestock production, kemudian misuse antibiotik atau AMR, antimicrobial resistant, dan perubahan ekosistem. Nah, yang paling ini adalah ditakutkan adalah karena perubahan ekosistem itu patogen menjadi tadinya yang belum muncul itu bisa muncul, dan globalisasi seperti global climate change. Transmisi itu bisa terjadi. Nah, ini terjadi di Indonesia. Kalau kita amati, ada salah satu wilayah di Indonesia yang kebiasaannya mengkonsumsi satwa liar. Jadi lifestyle, jadi bagaimana masyarakat mengkonsumsi satwa liar yang berasal dari baik itu lokal ataupun dari pemburu. Kemudian ada sekarang karena sudah lama-lama berkurang, maka distribusinya dari berbagai daerah. Ada dari Sulawesi Selatan dan bagaimana, dan dari beberapa daerah Kalimantan dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di Pajang, di salah satu pasar di Sulawesi, kita bisa lihat yang dijual itu seperti tikus, kemudian kelelawar, kemudian monyet, dan babi hutan, dan sebagainya. Semua itu jenis satwa liar. Nah, lifestyle yang begini, atau food safety, itu sangat mempengaruhi transmisi patogen dari satu satwa liar
ke manusia, sehingga disebut dengan spillover. Jadi masuknya patogen dari satwa liar ke manusia. Nah, kemarin dalam awal paparan saya bahwa 63,1% itu adalah penyakit di manusia adalah animal origin. Jadi kalau kita jeli melakukan ini, lebih baik kita melakukan surveillance pada satwa liar. Nah, kalau kita bisa melakukan surveillance, kita sudah mencegah lebih dini, mengurangi potensi kejadian penyakit dari hewan ke manusia. Saya kira saya akan cepat. Nah, satwa liar pembawa virus corona itu adalah kelelawar, saipet, kemudian ada bambu red, kemudian ada burung. Nah, kelelawar ini yang disebut dengan horseshoe bat. Ini yang membawa virus corona. Nah, bagaimana kita mengatasi emerging infectious disease risk ini? Di mana, kapan terjadi, di mana terjadinya, bagaimana kita mengatasinya? Saya kira semua ini perlu kerjasama lintas sektoral. Jadi untuk itu perlu ada integrated approach. Nah, yang integrated approach yang kami kenalkan di sini adalah One Health. Jadi perlu suatu tool, suatu alat, suatu pendekatan bagaimana kita mengatasi masalah yang kompleks ini, yaitu zoonotic disease itu adalah masalah yang sangat kompleks. Kalau kita tidak mengantisipasi dengan baik, maka terjadi chaotic, itu seperti di beberapa negara, sampai mayat saja ditaruh di pinggir jalan, karena rumah sakitnya sudah penuh, tidak bisa, dalam satu hari bisa ribuan orang meninggal. Nah, ini adalah perlu antisipasi bagaimana kita melakukan regional cooperation atau international cooperation. Nah, itu adalah melalui satu pendekatan yang kita kenal dengan One Health concept. Jadi bagaimana untuk mengontrol zoonotic disease itu menggunakan pendekatan One Health. Nah, apa itu One Health? Saya kira kebanyakan dari kita sudah tahu bahwa One Health itu adalah interface antara human health, animal health, dan ecosystem health. Jadi ketiga ini tidak bisa kita pisah-pisahkan. Jadi kalau lingkungannya sehat, animalnya, hewannya sehat, satwa liarnya sehat, maka otomatis manusianya akan sehat. Tapi kalau kita terjadi gangguan di salah satu sistem itu, maka akan berdampak pada manusianya sendiri. Sehingga kalau kita tadi sampaikan bahwa 75% dari penyakit zoonotik ini adalah animal origin, dari satwa liar. Jadi saya kira itu gambarannya bagaimana kita harus bekerja lintas sektoral. Jadi kalau COVID ini adalah salah satu masalah penyakit zoonotik yang sangat kompleks sehingga tidak bisa ditangani oleh dokter saja, sehingga harus berbagai sektor kesehatan ikut ambil bagian di dalam menangani secara bersama-sama. Bahkan secara ekonomi pun kita termasuk salah satu negara yang masih menjaga gotong royong, sehingga kita bisa saling support dan kasusnya lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara lain kalau dihitung dengan jumlah penduduknya. Nah, One Health itu adalah sebagai key risk factor untuk menangani emerging infectious disease. Jadi kalau kita menangani dengan serius, dengan disiplin, saya kira virus itu dapat dikendalikan. Jadi kalau ada top down, jadi kalau semua masyarakat manut dengan apa yang di-guiding oleh pemerintah, itu saya kira mungkin sudah bulan-bulan kemarin sudah kita selesai dengan COVID-19. Tapi karena banyak dari kita yang masih ignorant, belum memahami bagaimana bahayanya COVID-19, bagaimana bahayanya infectious disease. Nah, saya kira ini menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua, bahwa kita harus benar-benar aware, harus benar-benar membangun sistem untuk meningkatkan bagaimana kita melakukan pengontrolan terhadap ini. Nah, satu-satunya adalah One Health ini adalah merupakan platform yang bisa dipakai untuk kerja lintas sektoral. Nah, kalau kita lihat siapa saja yang terlibat di dalam One Health ini,
Kalau kita lihat adalah dokter, otomatis, kemudian profesional, ekonomis, karena dampak itu juga dampaknya ke dampak ekonomis, antropologis, jadi bagaimana mereka harus menyampaikan misi-misi ini, advokasi penyakit ini ke masyarakat, supaya masyarakat mudah menerima. Kemudian veterinarian, karena sumbernya adalah 75% dari wildlife, maka peran dokter hewan itu luar biasa. Jadi sebenarnya adalah dokter hewan ada di front line. Kalau kita kuat dalam posisi otoritas veteriner, kita bisa membangun sistem yang bagus, maka manusia atau masyarakat Indonesia akan terlindung dari patogen-patogen yang berbahaya, terutama melalui food safety. Kemudian environmental, seperti Bujut, Prof. Jud ini ekologis, dia bagaimana kita menjaga lingkungan yang sehat untuk manusia, untuk hewan, dan sebagainya. Kita harus hidup berdampingan, karena sudah digariskan, kita harus hidup berdampingan, sehingga kita bisa menjaga. Nah, nurse dan public health professional itu juga merupakan bagian stakeholder dari One Health ini. Jadi kalau prinsip dasarnya adalah kita harus bekerja, cooperation, collaboration, dengan background yang berbeda-beda, karena penyakitnya memang adalah dari satwa liar, kemudian kita tidak tahu kapan munculnya, kita tidak tahu juga kapan berapa orang yang akan jadi korban. Nah, kalau kita dengan well prepared, dengan mempersiapkan kontrol yang baik, atau melakukan edukasi yang baik, maka kita akan dapat meminimize kejadian atau korban yang harusnya terjadi. Nah, kalau kita lihat di sini, kita memerlukan multiple expertise. Jadi dari infectious disease expert, kemudian dari epidemiologi, jelas sekali karena epidemiologi memberikan gambaran ke kita, suatu saat akan terjadi wabah, ini sudah diprediksi, itu bisa diantisipasi, jadi bisa dimitigasi. Kemudian public health, otomatis juga peranan dari teman-teman social sciences itu juga sangat penting di dalam menyampaikan misi kesehatan ke masyarakat, sehingga masyarakat memahami dengan cara pendekatan, cara mereka dengan bidang sosial antropologi misalkan. Kemudian bagaimana kita bisa menyampaikan data dengan informatif yang baik, itu harus melalui informatik. Jadi data-data itu harus bisa ditampilkan sehingga masyarakat mudah mengetahui, sehingga prediksinya juga bisa ketahui. Nah, laboratoriumnya juga sangat penting karena kita ingin mengidentifikasi patogennya seperti apa, apakah virus atau bakteri ataupun parasit yang memungkinkan terjadinya outbreak di satu wilayah. Nah, ini diperlukan suatu information management, jadi memerlukan suatu database, memerlukan satu big data yang bisa dipakai di dalam menginformasikan ke masyarakat sehingga masyarakatnya lebih paham. Nah, untuk itu kita dalam One Health ini ada salah satu yang disebut dengan soft skill-nya, jadi bagian dari One Health yang kita kenal dengan system thinking. Jadi kalau ada suatu outbreak, suatu wabah, siapa yang harus bertanggung jawab? Siapa yang terpapar dengan penyakit itu pertama? Bagaimana stakeholder yang lain? Di mana kejadian itu terjadi pertama? Seperti kayak di Wuhan, kita tahu di Wuhan pertama, kemana akan tersebar patogen itu atau penyakit itu? Kemudian kapan case pertama terjadi? Kasus nol itu ya adalah origin dari kasus itu adalah di pasar Wuhan, nol pada ibu-ibu yang kebetulan jual udang itu yang disebut dengan kasus nol. Bagaimana cepat penyebarannya? Nah, how-nya bagaimana kita harus menangani penyakit itu transmisinya ke manusia atau ke intermediate. Kemudian bagaimana seberapa seriusnya? Bagaimana kita mengontrolnya? Nah, ini yang perlu sehingga apa yang harus kita kerjakan? Implication, animal health, ecological health. Kenapa
outbreak itu terjadi, wabah itu terjadi. Nah, ini yang perlu kita dalami dalam One Health. Nah, kalau kita melihat dari laboratoriumnya, nah kalau kita mempunyai laboratorium yang bagus, yang masif banyak di Indonesia, maka kita dapat mendeteksi sangat cepat. Nah, kalau penanganannya cepat, berarti readiness kita, laboratorium kita siap, maka kita dapat mendeteksi secara dini. Sehingga belum menimbulkan wabah yang berlanjut, kita sudah dapat mengontrol. Sehingga ada namanya disebut dengan rapid response. Sehingga yang merah ini sebagai hotspotnya, sebagai spillover-nya, baik itu dari satwa liar ataupun dari ternak, itu akan dapat diminimize. Nah, sehingga kontrol benefitnya di masyarakat ini dari harusnya sekian ini yang merah, itu menjadi kecil. Dan kurvonya bisa didatarkan. Itu yang kalau kita mempunyai preparedness yang siap, mempunyai pemahaman mengenai bagaimana harus bekerja lintas sektoral. Nah, kemudian paling penting adalah kita melakukan surveillance dengan target tertentu. Misalkan melakukan surveillance bagaimana interaksi yang berisiko tinggi, seperti tadi di bagian utara Indonesia yang biasa mengkonsumsi untung saja jadikan rica-rica. Kalau jadikan sate mungkin sudah lama terpapar dengan patogen yang mungkin belum kita ketahui. Tapi dengan rica-rica karena sudah digodok, sudah dimasak, sudah dibumbui, itu mungkin patogennya sudah ini. Tapi kita tidak tahu apakah residunya berpengaruh, enggak. Nah, itu yang kita tidak tahu. Kemudian drivernya tadi, pemicu perubahannya itu, kerabangan satwa liar perlu kita ketahui juga. Kepadatan populasi manusia dalam satu wilayah. Perubahan pemampatan hutan, untuk apa saja. Perubahan industri pertanian, yang land use itu. Nah, saya kira ini perlu dilakukan namanya surveillance, sehingga kita bisa mengantisipasi, baik itu terhadap hostnya, terhadap patogennya, dan lingkungannya sendiri. Jadi, kalau kita melakukan deteksi patogen secara dini, maka kita dapat melakukan namanya longitudinal surveillance pada satwa liar. Mohon maaf, ini 5 menit lagi ya. Tinggal 2 slide ya. Oh, ya. Oke, kemudian kita bisa melakukan mitigasi, jadi mengurangi risiko yang akan terjadi. Kemudian kita dapat melakukan respon yang sangat cepat, respon capacity. Kemudian kita bisa mengurangi human risk reduction, jadi mengurangi kemungkinan terjadinya pada manusia. Nah, saya kira gambaran ini adalah disampaikan oleh WHO, nanti mungkin Dr. Tri, Prof. Tri akan menyampaikan lebih detail bagaimana kita melakukan strategic preparedness untuk merespon plan terhadap COVID-19. Saya kira nanti akan diperdalam, perjelas oleh Dr. Tri bagaimana kita harus stay home. Ini hampir sudah 2 bulan lebih kita stay home, jadi work from home. Jadi kita menghindari untuk bepergian supaya cut off transmisi virus dari orang ke orang. Ini gambaran yang pernah kami lakukan dalam melakukan surveillance, bagaimana toksoplasmosis itu di dalam satu wilayah ternyata ada kaitannya juga dengan distribusi dari oosit. Jadi ini adalah gambaran dari mana kita melakukan surveillance terhadap animal, human, dan lingkungan. Inilah gambarannya. Ini kami lakukan di Jawa Tengah bagian selatan. Walaupun kita banyak ngambil sampel di daerah Wonosobo, tapi tetap aja negatif di sana. Sedangkan di daerah yang aliran sungainya banyak, itu transmisinya ke orang, dan bahkan ada orang yang melahirkan tanpa tempurung kepala. Saya kira itu gambaran salah satu contohnya. Sebagai penutup, saya sampaikan concluding remark. Jadi bagaimana kita harus melakukan antisipasi terhadap zoonotic disease ini. Jadi ada jelas ada keterlibatan wildlife dan lingkungan di dalam penyebaran disease of the future, atau seperti COVID-19 ini. Itu sifatnya ada tangible, emerging, dan re-emerging disease. Kemudian successful zoonotic disease itu adalah bagaimana kita memprepare, menyiapkan diri, atau memberikan respon yang baik terhadap ini. Kemudian advokasi itu adalah sangat penting untuk pemerintah, sehingga bisa menjalankan program dengan baik dan
masyarakatnya disiplin mengikuti apa yang di-guiding oleh pemerintah. Kalau stay home, ya stay home. Tapi banyak teman-teman kita ignoran sehingga merasa sehat, tidak mau diperiksa, sehingga akan menjadi OTG. Kemudian yang berikut, yang terakhir adalah One Health Approach, merupakan stepping stone dalam mengontrol zoonotic disease. Saya kira itu sebagai penutup. Terima kasih. Mbak Putu, kembalikan Mbak Putu. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Ya. Mari kita bersama-sama menangani zoonotic disease ini. Ya, Oke. less me more we ya, Prof.